Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda Mita bisa kembali menyapa teman-teman yang sedang belajar di rumah. Nah, kali ini Bunda Mita akan membawakan atau mengajarkan materi akidah akhlak. Ada yang tahu tidak kita akan bahas materi apa hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah. Teman-teman masih ingat tidak apa sih kalimat thayyibah itu? Nah, kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik, di mana setiap ucapan yang kita ucapkan memiliki berbagai macam bentuk serta bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini, tentunya kita harus tahu dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini bukan hanya satu atau dua, tapi sangat banyak. Seperti subhanallah, masya Allah, astagfirullah. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas kalimat thayyibah alhamdulillah dan Allahu Akbar. Pasti teman-teman sering kan mendengar, bahkan mungkin sering mengucapkannya di setiap hari. Teman-teman penasaran tidak untuk pembahasan kita hari ini? Nah, langsung saja. Alhamdulillah dan Allahu Akbar disebut kalimat thayyibah. Sabar dulu ya. Sebelum kita akan membahas kalimat thayyibah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Oke? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita agar kita dapat mengetahui arti dan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Yang kedua, agar kita bisa mulai membiasakan membaca dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita telah mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, seperti materi dan tujuan pembelajaran. Silakan teman-teman simak penjelasan materi kita hari ini. Untuk yang pertama, tentang alhamdulillah atau kalimat thayyibah alhamdulillah. Nah, pasti teman-teman sudah sering mendengar kalimat thayyibah alhamdulillah. Bahkan mungkin teman-teman sudah biasa untuk mengucapkannya. Nah, kalimat alhamdulillah ini biasanya kita ucapkan pada saat apa ya? Benar sekali. Alhamdulillah atau kalimat alhamdulillah ini biasanya kita ucapkan pada saat kita bersin, pada saat mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada saat kita berzikir dan saat selesai melakukan sesuatu. Dan juga biasanya kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah pada saat kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, teman-teman, kalimat thayyibah ini biasanya kita sebut kalimat tahmid, yang memiliki arti segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat thayyibah ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Contohnya, kesehatan jasmani. Kita diberi kedua mata yang lengkap untuk melihat keindahan yang ada di dunia. Contoh kedua, Allah memberi kita pendengaran yang sangat jelas sehingga kita bisa berinteraksi dengan makhluk yang lain karena diberi kelengkapan jasmani. Yang kedua, Allah memberi kita nikmat berupa kesehatan rohani. Contohnya seperti apa? Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, kita masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Selain itu, kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Mari kita ucapkan alhamdulillah sama-sama ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman tahu tidak? Di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman tentang alasan kenapa sih kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita baca sama-sama ya ayatnya dan juga artinya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, alhamdulillah kita sudah mengetahui arti dari kalimat alhamdulillah dan kita sudah tahu pada saat apa saja kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Nah, tentunya kita harus tahu juga ya, apa sih hikmahnya atau manfaatnya jika kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Adapun untuk hikmah dari mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang pertama, agar kita terhindar dari sifat sombong. Yang biasanya jika kita mendapat rezeki yang banyak, kita lupa mengucap syukur dan lupa untuk berbagi. Ini biasanya seringkali terjadi apabila kita sudah diberi nikmat yang banyak, sudah diberi rezeki yang banyak, tapi kita mulai sombong, kita mulai angkuh dan bahkan tidak mau berbagi. Yang kedua, agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, maka kita akan diingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman harus membiasakan diri ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala agar Allah pun akan mengingat kita dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan yang kurang senang. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Saat kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, maka kita pasti akan melibatkan Allah saat kita melakukan sesuatu dan meyakini bahwa setiap apa yang kita dapatkan, baik nilai yang bagus atau pekerjaan yang lancar, semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, merasa berkecukupan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah akan membuat kita merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah beri. Dan terbiasa berbagi dengan sesama sebagai rasa syukur telah diberi nikmat yang begitu banyak. Nah, teman-teman sudah tahu kan berbagai macam manfaat dari kalimat thayyibah alhamdulillah. Tentunya teman-teman juga sudah tahu pengertian atau arti dari kalimat thayyibah alhamdulillah. Terus pengucapannya pada saat apa saja. Kita akan berlanjut kepada materi yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu tentang kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, kalimat thayyibah yang kedua ini atau kalimat thayyibah Allahu Akbar ini pasti sangat-sangat sudah sering teman-teman dengar. Tidak mungkin teman-teman belum pernah mendengarnya. Karena setiap harinya kita akan mendengarkan azan. Nah, di dalam azan ini ada kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, begitu juga pada saat kita melaksanakan zikir atau membaca zikir, begitu juga pada saat sholat, kita akan mengucapkan kalimat thayyibah ini atau kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, kalau tadi kalimat alhamdulillah disebut kalimat tahmid, untuk kalimat thayyibah Allahu Akbar ini disebut kalimat takbir. Nah, kalimat Allahu Akbar ini adalah bentuk ungkapan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah Allahu Akbar ini selain diungkapkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kalimat thayyibah ini juga diucapkan atau diteriakan pada saat memperjuangkan agama Islam atau membela agama Islam. Pada saat penjajahan Indonesia, para pahlawan melawan Belanda dengan kata Allahu Akbar ini atau dengan teriakan Allahu Akbar ini. Kalimat Allahu Akbar biasanya kita ucapkan pada saat pada saat pidato atau khutbah Jumat. Yang kedua, pada saat menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
pada saat melaksanakan sholat, dan yang keempat pada saat zikir. Selain itu, kalimat thayyibah Allahu Akbar biasanya juga kita sebutkan pada saat melihat sesuatu yang luar biasa atau menakjubkan, karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Tentunya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan sesuatu yang sangat menakjubkan dilihat oleh mata manusia. Nah, kita sudah tahu nih arti dari kalimat thayyibah Allahu Akbar. Terus kita sudah tahu juga kalimat thayyibah Allahu Akbar ini diucapkan pada saat apa saja. Lanjut, kita akan membahas tentang hikmah dari mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang pertama, merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat kita yakin akan kalimat thayyibah Allahu Akbar ini, pasti kita akan meyakini bahwasannya tidak ada zat yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat, kita harus meyakini hal ini. Yang kedua, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila teman-teman dalam keadaan apapun melihat sesuatu yang menakjubkan, mengucapkan Masya Allah atau mengucapkan Allahu Akbar, teman-teman senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi Bunda Mita sampaikan, bahwasannya jika kita mengingat Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingat kita. Yang ketiga yaitu optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus meyakini kalimat thayyibah Allahu Akbar ini, sehingga pada saat kita mendapatkan musibah, tentunya kita tidak akan merasa resah. Kita akan jauh lebih tenang karena kita yakin pertolongan Allah sangatlah dekat. Yang keempat yaitu tidak mudah putus asa. Seorang hamba yang yakin akan kalimat thayyibah Allahu Akbar ini, pasti pada saat Allah memberikan sedikit ujian dalam urusannya, tidak akan mudah putus asa, akan terus berjuang sampai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya. Kita harus yakin teman-teman bahwasannya Allah tidak akan memuji kita melebihi dari batas kemampuan kita. Dan kita juga harus yakin bahwasannya setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari kalimat thayyibah Alhamdulillah dan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan baik, teman-teman bisa amalkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, dan tentunya teman-teman bisa sampaikan kepada kakaknya atau adiknya dan kepada kedua orang tuanya. Untuk tugas pada pelajaran akidah akhlak, silakan teman-teman kerjakan pilihan ganda halaman 10 sampai dengan halaman 12. Nah, yang kedua, silakan teman-teman membuat video menyebutkan hikmah atau manfaat kalimat thayyibah Alhamdulillah dan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Untuk videonya masing-masing dikirimkan ke guru pendidikan agama Islamnya. Untuk kelas 5 Said bin Zaid dikirimkan ke Bunda Mita. Untuk kelas 5 Abu Darda dikirimkan ke Yanda Fadli. Insya Allah di video pembelajaran berikutnya kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Syukran kasiran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kita untuk bertemu di video pembelajaran yang berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.